Kita balik lagi ke info-info random yang viral di Instagram ya guys. Kayaknya info seperti ini lebih seru deh menurut Mimin. Tak perlu lama-lama, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Kemarin Mimin mendapatkan video lawas di mana Shah Rukh Khan dan Saif Ali Khan di roasting langsung oleh Vidya Balan. Dalam klip ini kamu bisa lihat di mana Saif dan Shah Rukh Khan di suatu penghargaan tiba-tiba datang mendekati Vidya Balan di tempat duduknya. Saif dan Shah Rukh Khan bertanya kepada Vidya, bagaimana penampilan kami malam ini? Baguskah? Kami meminta nomor teleponmu tapi nantilah setelah ini, kata Shah Rukh. Kata Vidya, kamu tahu saat pertama kali aku melihat kalian di malam penghargaan ini, aku bilang wow, Yas Raj Films punya pelayan yang keren-keren, katanya. Hal itu membuat Saif dan Shah Rukh Khan terdiam dan membuat semua penonton tertawa. Ya guys, ini adalah pesan menohok si dari Vidya Balan. Fakta walaupun bercanda, tetapi ini adalah satu titik kecil ejekan untuk Saif dan Shah Rukh, di mana keduanya memang adalah aktor yang dibesarkan namanya oleh Yas Raj Films. Shah Rukh Khan sendiri telah bermain di 10 film di bawah produksi Yas Raj Films. Di antara 10 film itu hanya satu yang gagal, yaitu film Fan. Sementara yang lainnya adalah film hits hingga blockbuster yang memberikan julukan kepada Shah Rukh Khan sebagai King Romance. Sementara itu Saif Ali Khan telah membintangi 7 film dengan Yas Raj Films. Yas Raj Films jugalah yang membentuk kepribadian dan nama dari aktor Saif Ali Khan ini. Lalu apa masalahnya kalau Shah Rukh Khan dan Saif adalah pelayan untuk Yas Raj Films? Tidak ada sih guys, cuma pasti banyak yang kecewa kalau Yas Raj Films itu bekerja secara berkubu-kubu. Nama Vidya Balan mungkin adalah salah satu nama yang tidak pernah dilirik oleh Yas Raj Films. Pertama kalinya Shraddha Kapoor dihujat oleh netizen gara-gara dia tidak menengok kepada aktris Selatan Rashmika Mandanna di satu pesta. Saat itu Ambani Family mengundang beberapa orang-orang industri film untuk hadir di perayaan Ganpati Puja. Bisa kalian lihat di klip ini di mana Rashmika masuk ke dalam frame bersama media yang berinteraksi kepadanya. Tiba-tiba lewat Shraddha Kapoor di belakangnya melintas tanpa menengok sedikit pun ke arah Rashmika. Padahal Rashmika sudah memberi ancang-ancang ingin bertegur sapa dengan Shraddha Kapoor. Saat Shraddha melewati dirinya, Rashmika beberapa kali menengok kepada Shraddha berharap ingin bertegur sapa dengannya. Namun Shraddha memilih terus berjalan ke depan tanpa menghiraukan Rashmika ataupun media yang memanggilnya. Saat klip ini viral, netizen memanggil Shraddha Kapoor sebagai orang yang arogan atau sombong. Beberapa juga menyebut Shraddha Kapoor jealous atau cemburu kepada Rashmika. Ya guys, siapa sih yang tidak cemburu kepada Rashmika Mandanna? Namanya sangat melambung hari ini di Bollywood. Dibanding dengan Shraddha Kapoor yang sukses besar dengan film terakhirnya Stree 2 sebagai cameo, Rashmika jauh lebih sukses dengan film-filmnya. Animal, Java, Sikandar berturut-turut sukses besar dan blockbuster dengan kinerjanya di Bollywood. Itu belum yang di selatan di mana ia punya Pushpa 2 yang masih segar menjadi blockbuster hebat di seluruh India. Momen cemburu artis-artis istri Bollywood. Cemburu adalah tanda cinta ya guys. Kita mulai dari Deepika Padukone yang cemburu di balik panggung saat suaminya Ranveer berjalan di catwalk bersama Alia Bhatt. Di saat Ranveer sedang berbisik mengatakan satu hal yang lucu kepada Alia, Alia terlihat tertawa sangat keras. Dan lihatlah ekspresi Deepika di samping Karan Johar ini guys. Pertama-tama dia hanya menunduk seperti tidak ingin mengetahui apa yang terjadi di atas panggung sana. Namun karena suara penonton dan juga Karan Johar tertawa, Deepika penasaran dan dia mengangkat juga kepalanya melihat ke arah Ranveer dan Alia. Namun dia tidak tahan melihat suami dan rivalnya menarik banyak pasang mata. Deepika langsung pura-pura melihat ke atas. Tenang ya Mbak Deepika, cinta Ranveer tetap hanya untukmu kok. Momen cemburu lainnya dari Genelia De Souza di salah satu acara penghargaan ini, di mana seorang wanita yang ia kenal setelah berpelukan dengannya, wanita itu ingin juga berpelukan dengan suaminya. Alhasil Genelia tidak menginginkan hal itu terlalu lama dan terlihat ia melarang si wanita dari suaminya. Hal ini mengingatkan Mimin kepada momen saat Preity Zinta cipika-cipiki dengan Ritesh Deshmukh ya guys, sementara mereka mengabaikan Genelia di belakang mereka. Reaksi Genelia terlihat sangat tidak nyaman saat itu.
ketika Katrina menarikan satu koreografi paling buruk sepanjang sejarah karirnya. Kalau kamu pernah menonton film tergagal Amir Khan Tak of Hindustan, di salah satu lagunya yang berjudul Suraya, kamu pasti akan menyaksikan Katrina menari-nari dengan buruk di lagu tersebut. Bagaikan kecoa yang habis disemprot dengan baygon guys. Koreografinya sangat tidak nyambung antara gerakan yang satu dengan gerakan yang lain. Dan tahukah kalian siapa yang mengkoreografikan lagu tersebut? Kamu tidak bakal nyangka soalnya itu adalah Prabu Deva. Baru kali ini dia punya koreografi yang sedikit nyeleneh sih guys. Kata beberapa komentar, sebenarnya yang buruk adalah Katrina yang menarikan koreo tari itu. Sementara yang lain mengatakan bahwa koreo itu tidak benar-benar buruk dan berhasil dibuat lebih baik dari penampilan Katrina. Entahlah yang mana yang benar dan yang salah, memang untuk lagu Suraya ini sangat aneh dan unik koreografinya. Ada klip dari Kangna Ranaut yang memprotes film Diljit Dosanjh yang memakai aktris Pakistan di filmnya Sardarji bagian ketiga. Di film tersebut Diljit bekerja sama dengan aktor wanita utamanya Hania Amir dari Pakistan. Apa komentar Kanggena terhadap duet aktor India Pakistan itu? Kata Kanggena, contohlah Amerika Serikat, mereka tidak mempromosikan orang lain di filmnya. Kenapa kita malu untuk mempromosikan orang-orang di negara kita sendiri, sehingga harus memakai orang-orang dari Pakistan? Lanjut apa yang disesalkan oleh Kanggena bahwa orang Pakistan yang bekerja di India ini, kemana pajak mereka pergi? Ya menurut Mimin sih guys, di negara manapun jika kita bekerja di negara orang lain ya, dan mendapatkan penghasilan di sana, otomatis kita langsung dikenakan undang-undang pajak penghasilan yang berlaku di negara itu. Jadi Kanggena tidak perlu bertanya kemana pajak aktor Pakistan pergi kalau bekerja di India. Pihak produksi film yang akan memotong pajak penghasilan mereka secara langsung. Intinya mah Kanggena tidak suka dengan Pakistan dan ia selamanya akan membenci orang-orang yang beragama Islam. Mimin cuma bisa bilang hati-hati ya, soalnya siapa tahu jodohmu adalah orang muslim ya Kanggena. Seperti kebanyakan yang terjadi dengan aktris Bollywood, semisalnya Swara Bhaskar hingga Kareena Kapoor. Beberapa orang percaya kalau Sid Malhotra punya hubungan spesial dengan Karan Johar. Dan itu adalah hal yang diketahui banyak artis di Bollywood, namun mereka diam-diam dan cukup tahu saja. Ada satu momen seperti di klip ini, di mana Karan Johar terlihat cemburu kepada Sid Malhotra. Ketika Sid Malhotra di depan Karan Johar, berlutut untuk memegang tangan Alia Bhatt, bahkan mencium tangannya dengan cara yang paling romantis. Netizen bilang sih wajah Karan Johar memelas dan terkesan cemburu kepada Sid Alia, namun ini hanya perkataan netizen saja ya untuk mengganggu Karan Johar. Soalnya Karan Johar lah yang punya ide untuk menjodoh-jodohkan Sid dan Alia. Bahkan yang membuat pernikahan Sid Kiara berhasil adalah Karan Johar ini loh. Mimin juga bingung hubungan apa sih yang dijalankan oleh Karan, Kiara, dan Sid ini. Masa iya sih si Kiara tidak tahu sebagai anak Dharma? Reaksi Salman Khan ketika Shah Rukh Khan mencium Katrina di atas panggung. Di salah satu acara penghargaan, Katrina dan Shah Rukh Khan berkesempatan mengisi salah satu scene acara. Dalam adegan, Shah Rukh Khan mengatakan dia ingin memberi sesuatu kepada Katrina. Dan dia memberikan ciuman itu tepat di pipi Katrina. Reaksi mereka hanya tertawa, namun Salman Khan benar-benar merasa tidak nyaman. Mungkin dalam pikirannya tidak etis saja asal mencium wanita di atas panggung di depan publik. Banyak netizen yang mengatakan Shah Rukh Khan ini pria yang mengerikan. Main sosor-sosor saja kepada Katrina. Yang nampak jelas di wajah Katrina sebelum dicium oleh Shah Rukh, ia terlihat seperti ketakutan, kata netizen. Yang lain mengatakan inilah alasan mengapa Salman Khan pernah berseteru dengan Shah Rukh Khan di pesta ulang tahun Katrina. Ada juga yang mengatakan bahwa Shah Rukh Khan sengaja melanggar aturannya untuk tidak ciuman di film untuk memanas-manasi Salman Khan dengan mencium Katrina di film Jab Tak Hai Jaan. Mimin terasa reaksi Salman Khan benar-benar ekspresi yang terlihat sangat benar ya guys. Soalnya Salman Khan tidak pernah berbuat seperti itu kepada wanita-wanita manapun. Beda dengan Shah Rukh Khan, dia dikenal dengan pria yang sangat menghormati wanita katanya, tetapi kadang juga lepas kontrol nih.
Ketika Malaika Aurora menyinggung kuping lebar Deepika Padukone. Satu waktu ketika Malaika menjadi salah satu juri entah pencarian bakat apa itu guys, yang mengomentari salah satu kontestan wanita yang menyembunyikan kupingnya di balik rambut panjangnya. Tiba-tiba Malaika berkomentar mengatakan, "Kenapa kamu menyembunyikan kuping lebarmu itu?" Deepika saja, kata Malaika, punya kuping yang sangat lebar dan tidak peduli dengan kata orang-orang. Stunning, dia membiarkan kupingnya terbuka dan tidak peduli. Nah, Mimin tidak tahu apakah ini menghina atau memuji Deepika ya teman-teman. Kalau menurut penggemar Deepika sih, ini satu perkataan yang menyinggung. Bahkan penggemar Deepika menyerang balik gigi Malaika yang maju itu. Terakhir ada Alia Bhatt yang menjadi penampil satu penghargaan menarikan lagu Aishwarya, Nimbuda dari Hum Dil De Chuke Sanam. Tariannya yang kacau membuat netizen mengatakan mengapa dia selalu lompat-lompat dalam setiap tariannya. Katanya seperti di filmnya Rocky Rani, ia juga lompat-lompat menari di lagu Dindora. Ada juga yang mengatakan kalau kamu anak Karan Johar, bakat itu tidak diperlukan. Ya guys, Aishwarya pasti tertawa melihat Alia Bhatt menari-nari aneh seperti itu ya. Lebih parah ketika ia lip-sync lagu di acara yang berbeda, mic-nya diturunkan tetapi suaranya masih terdengar menyanyi. Meski begitu guys, Alia Bhatt selalu menjadi perbandingan Karan Johar untuk aktris lain. Setiap ada yang diperbandingkan di acaranya mengenai siapa yang terbaik, Alia Bhatt selalu menjadi kandidatnya. Ya, terbilang sukseslah Karan Johar berusaha menaikkan aktrisnya ini ya teman-teman. Itu saja informasi kita kali ini. Mimin mulai buntu lagi nih. Komen dong apa yang kamu mau bahas berikutnya di kolom komentar ya.